Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Halo adik-adik, senang sekali hari ini bisa bertemu kembali dengan adik-adik dalam kebaktian anak online GKI Samanhudi. Pagi ini Avera ditemani oleh Kak Ferry Dan saya Kak Yohanes. yuk adik-adik, kita mau memuji Tuhan, kita mau beribadah, kita akan menyanyikan lagu hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka. Yuk adik-adik, kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Bapak, selamat pagi. Terima kasih untuk hari ini, untuk pagi hari ini Tuhan. Kau telah memberkati kami dengan kesehatan. Dan juga terima kasih pagi ini kami boleh berbakti Tuhan dalam kebaktian sekolah minggu. Tuhan, pimpinlah kebaktian ini dari awal sampai akhirnya. Kami ingin memuji Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami boleh diberkati sepanjang hari ini dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari adik-adik, kita mau melanjutkan memuji Tuhan. Adik-adik, biarlah kita boleh menjadi terang di tengah keluarga, di teman-teman, dan dimanapun juga, sehingga kita boleh memuliakan nama Tuhan. Terang Kristen kecil tentunya. Terang Kristen kecilku punya, bumi akan menyala. Terang Kristen kecilku punya, bumi akan menyala. Terang Kristen kecilku punya,
mendengarkan firman Tuhan, kita minta Roh Kudus untuk menolong kita. Roh Kudus yang manis. Selamat pagi adik-adik. Yuk sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena pimpinan Tuhan hari demi hari. Kami boleh tiba di minggu hari ini dan kami boleh berbakti pada hari ini walaupun masih dengan kebaktian online. Kami bersyukur kami boleh mendengar firman-Mu. Ajar kami duduk diam, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sudah 50 hari ya kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, sama ya, zaman yang dulu juga pada waktu itu, pada waktu Tuhan Yesus sudah bangkit, sudah naik ke surga. Nah, murid-muridnya setiap hari berkumpul. Mereka berkumpul di satu tempat. Apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa, mereka mengucap syukur. Dan mereka juga membicarakan, menerangkan, bersaksi tentang Tuhan Yesus. Nah, pada suatu hari mereka berkumpul di satu rumah. Adik-adik pernah dengar nggak? Coba adik-adik dengerin nih di luar. Sekarang ini terang atau ada angin atau lagi hujan di rumah adik-adik. Kalau suara angin bagaimana sih? Kadang-kadang nggak kedengeran, tapi kita berasa dingin ya, ada angin lewat. Tapi kalau anginnya kencang sekali, kita bisa merasakan. Dan kita bisa mendengar suara angin itu. Nah, ketika mereka berkumpul dan memang pada hari itu adalah hari Pentakosta.
hari ke-50 yang diperingati pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir. Jadi orang-orang memang dari seluruh dunia berkumpul di tempat itu, di Yerusalem. Lalu terdengar suara angin yang kencang sekali, tiupan angin kencang. Semua orang juga heran, ada suara angin kencang, tapi kok aneh sih, hanya di rumah itu aja. Lalu orang-orang yang ada di dalam rumah itu juga melihat, loh di kepala kamu ada apa? Loh di kepala kamu juga ada apa? Semua saling menunjuk. Lalu mereka melihat di kepala masing-masing ada lidah api yang hinggap di kepala masing-masing. Lalu mulailah mereka berkata-kata. Masing-masing mereka berbicara dengan bahasa yang lain, yang tidak mereka kenal sebelumnya, tidak pernah mereka pelajari sebelumnya. Lalu orang-orang yang ada di dekat situ yang mendengarkan mulai berbicara. Kita kan dari Arab, kok kita bisa mendengar sih orang itu bicara bahasa Arab? Lalu yang lain lagi bilang begini, kita kan orang Media, kita orang Parsia, kita orang dari Mesopotamia. Pokoknya dari daerah-daerah sekitar situ, dari Asia. Kok kita bisa mendengar suara bahasa kita ini? Kita bisa mengerti murid-murid itu berbicara apa? Kita bisa mendengar bahwa murid-murid berbicara, menyaksikan tentang Tuhan Yesus. Mereka heran, ada apa ya ini? Nah, adik-adik, saat itu adalah saat pencurahan Roh Kudus. Tuhan Yesus sebelum naik ke surga sudah pesan sama murid-muridnya, nanti akan ada penolong yang akan menolong kalian. Dan penolong itu Roh Kudus. Dan itulah hari pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus menolong murid-murid untuk bisa berbicara, bisa menyaksikan perbuatan Tuhan yang maha besar kepada orang-orang dari segala bangsa dan bahasa. Mereka yang sebelumnya tidak pernah belajar bahasa itu. Nah, adik-adik, lalu masih adakah Roh Kudus itu hari ini? Masih ada. Sampai saat ini Roh Kudus tetap sebagai penolong. Bagaimana adik-adik bisa mendapatkan penolong itu? Bagaimana Roh Kudus bisa menolong adik-adik? Adik-adik kalau misalnya lagi sendirian di rumah misalnya, takut ya, adik-adik berdoa. Minta Roh Kudus yang akan menemani, memberi adik-adik keberanian. Adik-adik mau ulangan, aduh gimana sih mau belajar kok gak ngerti, kayaknya gak bisa memusatkan pikiran, gak bisa fokus sama pelajaran. Adik-adik bisa berdoa, minta Roh Kudus yang menolong supaya adik-adik bisa fokus belajarnya, bisa belajar dengan baik. Dan bila ujian tiba harus mengerjakan soal-soal ujian, adik-adik bisa mengerjakan dengan baik. Adik-adik pengen cerita tentang Tuhan Yesus kepada orang lain, takut Tuhan Yesus bisa memberikan penolong. Ya, adik-adik bisa minta, Tuhan, saya pengen cerita kepada teman saya itu tentang Tuhan Yesus, tapi saya takut. Adik-adik berdoa, minta Roh Kudus yang menolong. Roh Kudus ada beserta dengan kita. Roma 8 ayat 14 mengatakan begini, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Semua orang, tidak terkecuali, jadi termasuk adik-adik juga. Ya, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kita anak-anak Allah karena kita dipimpin oleh Roh Allah. Kita hafalin ya ayat hafalan ini. Ayat hafalan ini adik-adik hafalkan. Jadi kalau adik-adik lagi gelisah, lagi bingung, adik-adik ingat ayat ini.
Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Roma 8 ayat 14. Mari adik-adik kita tundukkan kepala berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah mengangkat kami menjadi anak-anak Allah. Kami mau selalu dipimpin oleh Roh Allah. Kami mau melakukan yang baik. Kami mau melakukan yang Tuhan mau kami lakukan. Karena itu ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa diam di dalam hati kami. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Sampai ketemu lagi adik-adik. Ya adik-adik, kita tetap bersemangat ya. Apalagi setelah mendengarkan firman Tuhan, bahwa Tuhan mencurahkan Roh Kudus buat kita. Nah adik-adik, kita juga mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Ini adik-adik, seperti biasa, persembahannya dimasukkan ke dalam amplop ya. Ada bisa titip ke mama papa untuk dibawa ke gereja atau untuk transfer ke rekening gereja. Nah adik-adik, kita mau menyanyikan persembahan. Sambil membawa persembahan, kita mau menyanyikan lagu Api Kristus. Baik adik-adik, kita akan bawa persembahan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami diberi kesempatan sekali lagi untuk mempersembahkan persembahan kami kepada Tuhan. Tuhan berkati persembahan kami untuk dipakai menjadi perluasan kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Bapa dan Mama yang bekerja. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari adik-adik kita tetap bersemangat untuk menjalani hidup ini, karena kita punya Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan dan semangat. Mari kita menyanyikan lagu Api Roh Suci Bakar Hatiku. Roh
kalian lipat tangan dan tutup mata. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati kebaktian sekolah minggu ini dari awal sampai akhirnya Tuhan. Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk Roh Kudus yang Tuhan berikan ke dalam hati kami. Kami mau menerimanya Tuhan, boleh menjadi anak-anak Tuhan yang bersemangat terus dalam melayani Tuhan, dalam bersukacita selalu, dan boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami menaikkan doa ini dalam nama-Mu. Adik-adik, kebaktian sekolah minggu telah selesai. Tuhan memberkati kalian. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.